Ibu Bidan. Oh, selamat pagi Ibu. Pagi Ibu Bidan. Selamat duduk Ibu. Bapak, Nek. Iya bangun Nek. Selamat pagi Bu Rina, Pak Andi, Ibu Sari. Saya Bidan Tia, bidan yang bertugas pada siang hari ini. Ada apa ya Pak datang Pak Bu datang ke sini? Saya ingin sedikit itu Bu, minta konseling gitu buat MPASI anak saya. Oh, berarti ini anak apa ya Pak? Iya pertama makanya saya masih bingung gitu kan ya. Saya tuh kayak bu internet kayak enggak gitu kan, apalagi kan saya orang biasa gitu kan, jadi nggak tahu Bapak. Benar bidan via aja katanya di situ kayak banyak orang kesini gitu, jadi saya kesini Bu. Terima kasih Ibu. Boleh saya tanya beberapa hal? Boleh? Tentang Anda ya Ibu, dan tentang Ibu dan tentang Bapak. Untuk umur Ibu berapa sekarang? Oh ya, untuk sebelumnya bagaimana untuk tanda tangan Ibu? Oh ya, baik. Untuk bukunya ada Bu di bawah? Ada bawah Bu. Terima kasih ya Ibu. Saya selalu rutin Bu itu ajaran posisi. Oh iya. Untuk terakhir berapa berat badannya? 7 kilo, terus kemarin tuh di Bima udah 76. Oh, berarti pusat ya. Sebelumnya saya tanya dulu ya yang tadi ya tentang umur ya. Ibu umurnya berapa untuk sekarang? Saya 29. Untuk Bapak? 31. Untuk ayahnya berapa Ibu? 6 bulan Bu. Oh, 6 bulan. Udah dikasih MPASI belum ya? Belum, harusnya sih katanya pas 6 bulan awal gitu Iya. ya. 6 bulan awal itu 3 hari yang lalu, cuma saya tuh masih bingung. Besok Iya, karena sampai belum di sini. Iya. Jadi apa makanannya ya? Iya. Baik Ibu. Ini dikasih ASI eksklusif nggak ya? Iya. Oh, berarti ini berat 6 kilo, 7 kilo udah ASI eksklusif. Iya. Ya Allah, itu berarti udah cocok banget buat makan. Ibu, Bapak, saya mau tanya ya, apakah Aida sudah bisa menunjukkan bantuan dan mulai tertarik melihat orang makan? Kalau Ibu atau Bapak makan, terus Aida digendong udah mulai kayak mau ambil sendoknya belum? Itu mau udah sejak 5 bulan Bu ya. Itu kalau kita makan tuh udah kayak gitu. Cuma kan kita belum berani ya, kan 5 bulan. Kita kan kasihnya 6 bulan, oh 6 bulan udah biarin aja gitu tuh. Paling kalau dia mau ya saya kasih susu gitu tuh. Terus kalau untuk duduknya udah diiniin, dibantu. Oh, bisa dibantu bisa ya? Saya Bapak ya, karena pakai bantal itu belakang. Oh, hebat itu semua tanda kesiapan MPASI. Lalu bagaimana berat badannya? Berarti udah semakin naik ya, walaupun belum di MPASI ya. Udah 7,6. Pertumbuhan air itu sangat bagus Ibu. Sekarang kita bahas mulai tentang MPASI ya. Yang pertama, bayi usia 6 bulan butuh tambahan makanan selain ASI karena kebutuhannya meningkat. Tapi ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Nggak boleh ya. Ada yang orang bilang kayak mungkin dia ibunya kerja ya, jadinya kayak MPASI satu tahun setengah aja lah karena saya mau kerja, udah capek apa pulang kerja, tapi nggak boleh. Itu udah dari sananya emang harus 2 tahun. Kayak kita tuh boleh kayak mungkin kadang tuh kayak kita capek gitu sebagai ibu kan, tapi nggak boleh sampai kelewatan MPASI ya, ASI eksklusif. Dan setiap porsi MPASI harus mengandung karbohidrat, terus protein hewani. Protein hewani itu seperti daging, ikan, telur. Karbohidrat itu seperti beras atau kentang. Kayak kebanyakan anak zaman sekarang tuh makan itu kayak kentang dicampur sama daging, itu daging ayam atau daging sapi, dicampur lagi sama kayak mungkin brokoli atau wortel gitu kan. Terus protein nabati seperti tempe atau tahu, sayur-sayuran atau buah. Kalau buah tuh lebih baik kalau kita anaknya udah mau pegang ya, udah bisa pegang itu kasih potongan apel atau potongan apa gitu, lalu dipegangin di anaknya biar dia makan sendiri kan, dia belum punya gigi kan, paling giginya 1-2. Jadi kalau dipegang tuh kayak paling dimut-mut itu bisa merangsang tumbuhnya gigi lebih cepat karena kan ada kayak sentuhan dari makanan kan.
juga nanti banyak selalu ini sih Bu, kepengen banget gitu ya. Ini udah boleh makan nggak? Saya pengen banget katanya. Rasanya belum Bu, orang itu masih kurang itu udah mau dikasih makan kan saya takut gitu ya dia dikasih makan, makanya saya ajak aja kesini biar tahu gitu. Ya, soalnya tuh kalau mbah tuh biasanya kayak lihat anak lihat cucunya mau makan mau dikasih gitu apa aja buat cucu kan biasanya kalau Tapi mbah. kalau bikin bubur pakai santan boleh nggak Bu? Boleh, asal tidak berlebihan dan tidak menggantikan lauk utama. Lauk utama itu kayak daging-dagingnya itu karbo gitu, nggak boleh digantikan. Nggak apa-apa pakai santan, nggak apa-apa. Karena kan santan juga ada rasanya kan, dari kelapa juga dari tumbuhan gitu. Tapi nggak boleh tergantikan antara nasi dan dagingnya yang harus dimakan oleh bayi ataupun anak gitu. MAS itu yang paling penting tuh karbo sama protein, nggak boleh sampai dikurang sama sekali. Untuk usia 6 bulan, untuk makan tuh 2-3 kali makan utama, itu paling utama. Terus 1-2 kali makan selingan atau kayak gini. Bisa jadi kayak kita sebagai ibuan harus kreatif kan, kayak kita kukus apa ya, pisang kan jadi minyak kan gitu kan, dikukus terus dikasih makan. Kalau dia lagi nggak mau makan atau buah-buahan gitu yang pegang itu kan, dia kayak kanan kiri gitu ada gitu, bisa jadi kayak gitu. Pada dasarnya kalau tekstur awal umur 6 bulan itu masih lembut, masih kayak halus, sangat halus. Terus setiap bertambahnya bulan itu udah mulai kayak agak ada gerinjel gitu kan, ada gerinjel-gerinjelnya gitu. Setiap bulan tuh harus ada perubahan dari makanan yang dulu halus sampai yang agak kasar gitu, ada teksturnya gitu. Pantangan untuk makan ya, yang untuk madu, untuk garam dan gula yang berlebihan itu sangat tidak dianjurkan untuk bayi yang baru MAS. Karena apa? Kadang tuh madu kan rasanya manis kan, jadi kayak nanti kalau dikasih makanan lain atau makanan yang nggak ada rasanya dia nggak mau. Kayak kita aja, kita terbiasa makan garam atau makan bumbu yang itu ya, yang rasanya udah asin. Kita disuruh makan yang ada rasanya, kita kan nggak mau. Sama aja dengan bayi ini, kayak biasa dia makan yang nggak ada rasanya langsung dimakan ada rasanya, dia akan selalu minta makanan yang ada rasanya. Itu Bu, tadinya kan saya mau beli MAS di jalan itu banyak ya, cuma saya pikir lagi emang iya kayak petunjuk bidan gitu kan makanannya, makanya gimana tuh ya Bu, kira-kira boleh nggak ya? Kalau untuk makanan di pinggir jalan, ya nggak apa-apa, tapi sesekali, jangan setiap hari. Kayak mungkin kalau ibunya lagi benar-benar nggak sempat buat masak makanan MAS, boleh 1 kali beli gitu. Tapi juga kita harus lihat dulu pinggir jalannya tuh seperti apa gitu kan. Kadang tuh ada yang pinggir jalannya dekat tong sampah atau apa, kita nggak menghakimi penjualnya ya, tapi kita harus hati-hati aja. Siapa tahu kan kita udah ngasih MPAS yang bagus setiap harinya, terus ada satu ketika kita nggak bisa makan nasi MPAS terus kita kasih kayak gitu, ternyata ada banyak temannya kita pun nggak tahu, jadinya kita waspada. Boleh nggak bilang, tapi sesekali aja. Dan jangan pernah walaupun ibu sesibuk apapun itu dikasih kayak makanan instan. Ada loh beberapa kasus yang dari sini itu anaknya tuh dikasih kayak ciki-ciki karena ibunya lagi makan, anaknya mau dikasih, jadinya entah itu diare, entah itu muntah-muntah, itu mesti ada kan apa? Belum waktunya dia makan itu udah dikasih makan, jadi kayak ya itu kan kita ya nggak tahu ya kan, mungkin ibu baru jadinya kayak mestinya udah nggak apa-apa dikasih, tapi kelihatannya nggak baik kan buat kesehatan anak. Terima kasih Bu Bidan, nih beberapa Bu Bidan kita jadi tahu kita harus ngapain. Iya. Ibu udah tahu untuk awal-awal mau ngasih makan apa? Soalnya yang tadi Ibu Bidan katakan sih, Bisa jadi kayak gini aja Bu. Kalau kita kan kadang ada yang bilang beras merah gitu kan. Kita di rumah kita jarang ada beras merah, kecuali kita mau diet atau ibunya mau diet atau apa ya. Kan kebanyakan itu beras putih gitu. Beras putih kita bisa jadi kayak nasi kita udah makan buat ibunya itu di blender atau dimasak lagi buat lebih halus, terus dikasih wortel atau daging kan bisa kan, terus nanti disaring lagi terus baru dikasih makan. Kalau begini
Kalau ibu kan biasanya masak kan buat suaminya kan, satu hari kadang 2 kali 3 kali gitu. Buat airnya itu 1 kali aja, tapi makannya itu jangan terlalu banyak karena Satu kali masuk tuh buat 3 kali gitu. iya gitu. Kayak kadang tuh anak tuh udah 1 kali 2 kali suap udah nggak mau. Jadi daripada kita masak terlalu banyak, kasih makannya terlalu banyak, mending sedikit aja. Kalau udah habis, dia mau lagi, kita tambahin aja lagi. Dan kalau hari ini semuanya makan 2 kali dan habis semua, besok tambahin sedikit. Jadinya ada tahapnya dan jangan banyak. 1 hari 6 bulan awal itu makan hanya paling kalau bayi itu 1 sendok makan kita. Nanti lelahnya jadi banyak kan dan gitu. Kalau mungkin hari besoknya 1,5 atau gimana, jangan sampai kebanyakan karena bayi itu gampang bosan. Apalagi kalau lihat aja, dia tuh suruh duduk di tempat makan gitu. Dia cari apa kayak gitu terus. Jadinya harus kita kan sebagai ibunya, ayahnya harus tahu tentang cara bikin dia anteng tanpa kita kasih gadget. Udah gitu sih. Karena kebanyakan jadi sekarang kayak bayi aja kita main HP. Ada salah satu pasien saya itu ibunya main HP, anaknya di sampingnya, anaknya nonton kita main HP, kan nggak baik kan buat mata, jadinya kayak gitu. Harus jauh dari gadget gitu. Kita MPASI jangan juga kalau kita makan itu sambil berdiri atau kita sambil jalan itu nggak baik. Mending anaknya taruh di tempat kita kasih makan. Kalau udah anaknya udah kamu nggak apa-apa. Nanti 2 atau 3 jam lagi kita kasih makan lagi gitu. Nggak apa-apa. Yang penting sering. Kalau lebih sering kita makan buah harus kayak kalau tadi pagi makan bubur gitu. Jam sorenya atau malamnya itu makan buah aja nggak apa-apa. Udah cukup ibu? Terima kasih ya Bu ya, menjadi percaya diri nih buat bikin MPASI. Anaknya juga kasih tahu. Udah sih Bu, itu aja. Terima kasih banyak ya Bu ya. Kita juga permisi langsung pulang aja nih, pasti Erin juga udah mau kakak. Terima kasih ibu sudah berkontribusi. Jangan malu-malu kalau mau tanya-tanya ya. Permisi ya Bu ya. Ya. Terus Romi, diskusi kakek nenek. Masuk. Iya, selamat pagi. Bidananya ada. Ada, silahkan masuk ya, silahkan duduk. Saya panggil bidan Anda dulu. Oh, ini dengan anaknya ibu. Iya. Ya, silahkan duduk ibu. Ibu anak. Pagi ibu, maaf ya bu ya, menunggu lama bu. Lama Bu. Ya bu, dari saya bidan Adil ya, yang akan memeriksa ibu. Baik ibu, kenapa bu? Ada yang saya bantu? Akhir-akhir ini kaki saya sakit. Terus bu, pusing ada? Iya pusing ada. Terus ini Bu, ibu saya juga mengeluh lehernya belakangnya sakit sama langsung makannya Itu udah berapa hari kayak gitu bu kamu? berapa ya Bu? Udah hampir seminggu kayaknya. Oh. Udah pernah minum obat selain dari resep? Belum. Nah ini sebelum kita mulai, saya izin bertanya dulu tentang ibu ya. Apakah ibu berkenan? Ibu boleh tentang di sini. Ibu namanya siapa ya? Itu nanti Umur ibu berapa? 72. Alamat ibu di mana ya? Di Jalan Anggrek. Nah, kalau betul ibu pekerjaannya apa ya? Makan nggak? Nanti ibu sekolah? Lulusan apa? Baik ibu, sebelum kita mulai untuk pemeriksaan, ibu dites dulu ini ya. Darah tinggi. Bersyukur begitu. Oke, tinggal caranya. Oh masih sekolah deh? Iya Bu. Kelas berapa? SMK. Ini lagi di sekolah, aku bener di sekolah ini kan harus sering. Iya kan Bu, saya ini mau nemenin ibu saya dokter. Yesus kan pagi banget ibu di rumah bu. Saya mau ke bantu Bu di rumah. Saya mau bantuin ibu saya jualan Bu.
kelihatan kok dari bawahnya. Iya. Nah, saya juga selalu bantuin saya ya, banget ya. Kan tugas saya kemudian. Gimana sih Bu? Ibu mau tanya, emang dari dulu ada riwayat hipertensi gitu? Ibu punya riwayat apa? Belum tahu ibu punya riwayat sakit apa gitu nggak? Iya, terus Hipertensi dulu. iya Bu, ternyata masih hipertensi sus Bu. Gimana gimana tuh? Gimana 150/95? Tidak pernah juga ini. Hipertensi ini. Nanti saya jelaskan ya Bu ya. Ibu jangan sering lupa minum obatnya Bu, susah. Kalau kamu udah ngingetin. Iya. Tuh Bu, ya kali kalau Rina bilang disuruh minum obat, Ingat terus ya dia. hipertensi. Pantes. Dari ibu pakai ibu sering sakit. Oh, bapaknya gimana di rumah? Bapak kerja Bu, rantau. Setelah oke. Ya saya boleh kok. Dokter, ide bikin kata ibu kita harus minum obat. Ibu, kata ibu saya harus banget kalau minum obat. Dulu minum obat itu harus rutin, dan juga ya sesuai anjuran. Bahkan ketika ibu merasa sehat, hipertensi tekanan darah tinggi ini bisa menyebabkan komplikasi loh Bu, jika tidak terkendali. Benar Bu, gitu sih. Benar Ibu, harus dijaga loh kalau hipertensi. Soalnya apa? Itu tuh termasuk berbahaya. Apalagi Bisa organ. Iya bisa. Nanti saya ini ya, resepkan obat. harus diminum Bu. Gak boleh enggak ya. Kalau nanti Kalau nggak saya diminum, ya. iya. Kalau nanti nggak diminum, Ibu nanti bakal dirawat di rumah sakit. Ini ada beberapa hal yang bisa ibu lakukan untuk membantu mengendalikan tekanan darah. Apa itu Bu? Kurangin garam. Ibu kalau masak tuh asin nggak? Enggak sih. Nggak boleh, harus dikurangin ya Bu ya. Yang tadinya salah satu sendok, Iya. bisa setengahnya ya. Hindari makanan berlemak nih, suka goreng-goreng pasti gorengan. Iya enggak? Iya. Karena yang lo bisa tuh sekarang kan nggak bisa gitu. Perbanyak makan sayur dan buah pasti di rumah nggak suka ya. Ini ya. Nggak boleh gitu ya, sekarang harus banyak makan sayur. Makan Sering jalan kaki setiap pagi atau sore gitu, jangan di kamar aja gitu ya Bu ya. Hindari stres punya, jangan mikirnya enggak ya Bu ya. Karena tuh ibu tuh mikir besok makan apa gitu ya, uang dari mana gitu ya. Ya boleh, tapi jangan terlalu kepikiran terus ya Bu ya. Misalnya kalau ada suami mah, kenapa Ibu? Nah, saya baca deh Bu ya, dari hasil pemeriksaan tekanan darah ibu itu tinggi bukan rendah. Keluhan pusing dan lemak bisa terjadi gejala hipertensi juga. Namun jika ibu mengalami penurunan tekanan darah mendadak, biasanya disertai keringat dingin, pandangan kabur atau bahkan pingsan. Saya akan berusaha minum obat secara rutin. Harus, nggak boleh, nggak rutin loh Bu. Nanti kalau nggak rutin, Ibu datang ke sini lagi, saya yang akan periksa. Nanti keluarnya harus ke rumah sakit ya Bu. Iya. Belum bisa itu mengunjungi relawan, ya itu harus apa namanya? Hindari dari sekarang. Ya Bu ya, tadi saya bilang ya jangan minum jangan makan yang asin-asin, yang berlemak, goreng-goreng, banyak makan sayuran, sering jalan kaki ya Bu ya. Adanya tolong diingetin ya sama ibunya ya Bu, demi kebaikan ibunya loh. Bu, kamu udah kurang hipertensi Bu, menyebabkan ya sebelum terjadi gitu, walaupun ini udah terjadi tapi itu bisa kok dicegah. Asal ibunya itu mau berusaha ya. Bagus. Nanti kita akan kontrol aja dulu minggu depan Ibu kesini ya. Saya mau melihat perkembangannya. Jangan lupa dicatat teman-teman ya. Yang Ibu rasakan nanti harus ngomong. Tusuk-tusuk nanti udah hilang ya yang dirasa ya. Ini saya catatkan resep untuk Cepat sembuh ya Ibu. semangat, semangat pokoknya ini. Terima Terima kasih ya Bu ya. Nanti langsung kesana aja ya. Iya. Sehat-sehat Bu. Ibu, maaf Bu.